Baik, kita mulai sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat SSK sekalian. Jadi kita biasa menyebutnya sahabat SSK di sini. Tidak ada bapak, ibu, rekan karena kita anggap kita sama-sama ya, tidak ada perbedaan usia dan sebagainya. Pada sore hari ini kita alhamdulillah bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat Zoom ini. Dan sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk sahabat sekalian yang mungkin bergabung pada sore hari ini atau pertama kali bergabung, sharing session kita ini merupakan forum terbuka untuk umum, di mana di sini tidak ada yang disebut dengan keanggotaan ya, tetapi siapa saja yang berkesempatan untuk bergabung pada kesempatan sharing session ini terbuka dan semuanya merupakan niat kita untuk mensyukuri atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita, terutama nikmat ilmu dan juga nikmat waktu yang telah kita terima selama ini. Dan ini merupakan sesuatu yang kita coba bagikan kepada sesama dari kita. Nah, tujuannya tentu tidak ada lain kecuali semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dan juga dengan apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari bersama dan sharingkan bersama, itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemahabesaran Allah bagi kita semua terutama. Jadi saya di sini sekedar menyampaikan sharing dan kebetulan pada kesempatan ini saya host juga merangkap juga sebagai pemateri ya pada sore hari ini. Nah, apabila sahabat sekalian yang bergabung di sini ada juga yang berlatar belakang dari topik yang akan dibahas pada sore hari ini, yaitu mengenai obat dalam tinjauan farmasi dan Al-Quran. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah forum sharing, jadi kalau ada expert atau ada sahabat sekalian yang nanti juga berkenan untuk memberikan tambahan sudut pandang dan lain-lain di dalam diskusi, tentu sangat kita harapkan. Mungkin ada sahabat sekalian yang profesinya dari kesehatan, ada yang dari profesi dokter, apoteker, maupun yang lainnya, nanti mudah-mudahan bisa menambah hasanah diskusi kita pada sore hari ini. Nah, pada SSK ini memang formatnya kita itu diskusi santai ya, sahabat sekalian. Jadi artinya kalau di dalam penyampaian materi nanti ada hal-hal yang ingin langsung dibahas, silahkan jangan ragu-ragu untuk buka mic-nya, kemudian sampaikan apa yang ingin dibahas. Ya, sahabat yang lain juga saya harapkan tidak keberatan ya, supaya kita forumnya itu forum santai lah gitu dalam diskusi. Nah, saya akan mulai kenapa saya coba membawakan tema obat dalam tinjauan farmasi dan Al-Quran ini. Yang pertama-tama, alhamdulillah, ya mungkin sebagian dari sahabat sekalian yang bergabung di sini sudah mengetahui memang saya berlatar belakang farmasi, jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di farmasi ITB, di Farmasi Institut Teknologi Bandung. Dan setelah itu saya berkecimpung juga di dunia farmasi, di industri farmasi kurang lebih hampir 26 tahun total di dunia farmasi ini.
Saya rasa di sini sebagian dari sahabat sekalian juga rekan-rekan yang dulu sama-sama di industri farmasi. Jadi ya ini beberapa tahun yang lalu ya ketika kita bernostalgia dengan teman-teman kuliah ke kampus, mengingat-ingat lagi masa-masa kita kuliah dulu. Oke, jadi kalau saya mau mencoba memulai materi ini, barangkali sebagian dari kita juga ada yang berlatar belakang kesehatan ya. Jadi kalau apa yang terbayang di pikiran kita ketika mendengar kata obat, ini mungkin bisa menjadi sesuatu kalimat pembukaan. Mungkin di antara sahabat sekalian ada yang berpikirnya seperti ini, seperti di slide berikut ini. Nah, ketika mendengar kata obat, mungkin ada yang terbayangnya itu obat-obatan tuh herbal, jamu, ya. Mungkin juga ada yang terbayangnya seperti yang di tengah, gitu, ada ekstrak yang dikapsulkan, atau bahkan sebagian lagi ada yang berpikirnya obat itu adalah produk seperti kapsul yang ada di gambar paling bawah. Ya, obat-obat modern lah. Bahkan mungkin ada di luar ini ya, obat itu bayangannya seperti apa. Nah, kalau kita melihat ini, sebenarnya kalau kita mencoba menelusuri ya dari istilah, obat itu ada yang disebut dengan obat sebagai benda, obat sebagai kata benda. Baik itu sebagai herbal maupun yang lainnya yang kita sebut dengan sediaan farmasi. Nah, buat sahabat yang berlatar belakang farmasi atau di industri farmasi sebelumnya tentu mengenal istilah yang di sebelah kanan ini ya, medicine atau drug, atau yang kita sebut dengan pharmaceutical dosage form atau sediaan farmasi. Artinya produk farmasi baik itu tablet, kapsul, sirup, ada juga injeksi dan sebagainya. Nah, yang menarik ini sahabat sekalian, saya mencoba untuk menelusuri ya beberapa waktu ini, dan ternyata kalau ini kita lihat dalam bahasa Arab, obat sebagai benda itu ada istilah yang disebut dengan yang di atas ini, yaitu dawaun atau adawa. Dawaun atau adawa ini adalah kalau kita boleh terjemahkan adalah obat dalam arti produk atau sebagai sebuah benda. Oleh karenanya kalau kita lihat di Saudi Arabia, itu salah satu jaringan apotek yang terbesar di sana disebut dengan dawa ya, dawa farmasi. Ini ada foto di mana suatu ketika itu Kimia Farma Indonesia membuat kerjasama dengan jaringan Adawa Farmasi, atau dalam bahasa Arabnya itu soy diliat, soy soy diliat ya, soy daliatun dawa ya. Itu artinya Adawa Farmasi. Jadi ada kerjasama antara Kimia Farma dengan Dawa Farmasi membuat jaringan yang disebut dengan Kimia Farma Dawa. Ini dawa ini adalah artinya obat, tapi obat dalam pengertian benda atau produk farmasi. Nah, ya mungkin boleh saya katakan selama berkecimpung di industri farmasi dan dalam berbagai kesempatan saya didorong oleh keingintahuan mengenai sejarah farmasi dan seterusnya. Jadi dalam berbagai kesempatan ketika saya ada kesempatan untuk ke berbagai pelosok di dunia ini, baik itu di Asia, di Eropa, di Timur Tengah, gitu, mengumpulkan informasi-informasi mengenai sejarah farmasi itu sendiri. Nah, jadi sangat menarik kalau kumpulkan ini salah satu potongan dari kesempatan-kesempatan yang saya pernah alami, termasuk saya pernah berkunjung ke satu perkampungan apoteker di Eropa, di Jerman, dan di sana itu sangat banyak artefak-artefak mengenai sejarah farmasi, termasuk juga peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang masih dipelihara dengan baik. Seperti contohnya adalah di belakang saya ini adalah contoh apotek zaman dulu ya, yang sangat banyak didominasi oleh produk-produk berbahan alam. Nah, di sebelah kanan ini adalah pabrik farmasi zaman dulu yang
sisa-sisanya masih terpelihara. Kalau di bawah ini apotek yang modern. Nah, kemudian ya macam-macam ya, termasuk dulu itu kalau meresepkan satu produk itu biasanya diberikan kepada dokter dan terdiri dari preparat farmasi yang bentuknya masih sangat sederhana seperti yang ada di bawah ini. Nah, dari situ sebetulnya yang menarik adalah kalau kita kumpulkan sejarah farmasi sendiri atau asal kata farmasi itu seperti apa. Ternyata dari berbagai macam sumber, asal kata farmasi itu sebenarnya dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yang artinya obat, racun, atau ramuan ajaib. Nah, ini yang menarik. Jadi, dulunya orang sakit itu oleh masyarakat Yunani dianggapnya adalah karena mereka menerima hukuman dari Tuhan atau kutukan dari pendeta. Oleh karenanya, kalau sahabat sekalian mungkin masih ingat, mungkin ya di beberapa puluh atau belas tahun yang lalu, lambang-lambang apotek itu seperti lambang yang di kanan ini. Jadi ada tongkat yang dibelit sama ular, atau ada cawan yang dibelit oleh ular. Nah, ini sebenarnya adalah gambar dari ular yang membelit tongkat Esculap atau Esculapus, Esculapius ya. Itu adalah dewa pengobatan di zaman Yunani kuno. Sedangkan cawan ini adalah cawan miliknya Hygieia. Hygieia ini adalah putri dari Esculap yang dulu banyak digunakan sebagai lambang apotek ya. Kalau kita ingat mungkin di generasi seangkatan saya atau sebelumnya dulu masih banyak tuh melihat apotek-apotek yang lambangnya seperti ini. Ada ular membelit cawan atau membelit tongkat. Nah, itu dulu diambil dari Yunani. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan selanjutnya di 1500 sampai 1400 sebelum Masehi, di situ ada salah satu tokoh yang namanya Paracelsus yang meneliti obat itu isinya apa. Jadi ada penelitian mengenai kandungan dari obat-obat yang disebut dengan zat aktifnya itu apa. Nah, Paracelsus ini banyak dikenal dalam istilah di bidang kedokteran maupun farmasi. Nah, selanjutnya kalau kita juga sering dengar yang disebut dengan Bapak Kedokteran, ya, Hippocrates, itu mulai menggunakan pengobatan menggunakan obat-obatan dari jenis tumbuhan. Ada sekitar 200 jenis tumbuhan. Dan berikutnya ada lagi yang namanya Claudius Galen, itu sudah lebih maju lagi. Tapi itu masih di era sebelum Masehi ya, mempelajari teori kerja obat dan juga ilmu farmakologi. Nah, yang menarik sahabat sekalian ya, pada berbagai macam sumber sejarah, terutama yang kalau kita lihat di dunia barat, kalau kita lihat di artefak-artefak, di museum-museum dan di berbagai macam sumber, di situ kita bisa melihat adanya informasi bahwa salah satu tokoh yang dianggap sebagai tokoh penting dalam dunia farmasi itu adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini lahir di era setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup di 980 sampai 1037 Masehi dan menulis berbagai macam buku tentang pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat. Ya. Begitu pula ada berbagai macam sumber beliau kumpulkan. Dan Ibnu Sina ini dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar farmasi yang paling lengkap. Nah, ini yang menarik ya, kalau di dunia barat tuh sebenarnya Ibnu Sina sangat dikenal dan dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar-dasar farmasi yang paling lengkap. Namun barangkali di dunia timur, di Indonesia dan juga di beberapa, ya kita dengar tetapi tidak seperti halnya apa yang sebetulnya diletakkan di dunia barat sana. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, izinkan saya memberikan sedikit lah ya latar belakang mengenai farmasi, tapi tidak akan terlalu dalam. Yang dimaksud dengan obat ya, menurut
Permenkes di sini, Permenkes Indonesia. Jadi obat itu adalah bahan panduan bahan, paduan bahan, termasuk juga protologi yang digunakan untuk macam-macam ya. Bisa digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi. Atau juga mempengaruhi patologi itu adalah kondisi penyakit ya dalam rangka penetapan diagnosis. Dan yang lain yang lebih kita sering dengar ya, pencegahan, yaitu seperti vitamin dan sebagainya, penyembuhan paling sering kita dengar, pemulihan, peningkatan kesehatan maupun kontrasepsi untuk manusia. Jadi obat itu sebenarnya dalam definisi farmasi artinya sangat luas pengertian obat. Nah, mungkin yang saya ingin juga ulas di sini adalah obat-obatan modern terutama yang kita kenal selama ini adalah sesuatu yang sering kita dengar sebagai sesuatu yang mahal. Nah, kenapa seperti itu nih? Ada cuplikan yang saya ingin sharingkan juga di sini. Ternyata rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk menemukan sebuah obat gitu ya oleh sebuah industri farmasi itu nilainya sangat fantastis, sahabat sekalian. Ini berdasarkan data-data terbaru yang bisa kita cek di internet, ini sangat banyak, contohnya dari Drug Discovery Development ResearchGate ya, di bawah ini dari American Chemistry Society ataupun dari The Scientist. Data-data yang terbaru itu biaya untuk menemukan suatu obat itu bisa mencapai kalau dirupiahkan 50 sampai 150 triliun rupiah. Jadi luar biasa itu harganya, biayanya. Sangat fantastis. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ternyata karena untuk membuat obat itu perlu proses yang sangat panjang. Jadi kalau kita melihat referensi dari FDA ini adalah Badan POM di Amerika yang menjadi bukan Badan POM di dunia lah ya, mengenai drug development process, jadi proses pengembangan suatu obat. Prosesnya itu sangat panjang, sahabat sekalian. Jadi mulai dari penelitian yang di step 1, yang itu terdiri mungkin penelitiannya sampai ratusan sampai ribuan kali ya untuk menemukan suatu zat atau suatu senyawa yang bisa berpotensi sebagai obat. Setelah itu mengalami tahap yang namanya penelitian preklinis, kemudian proses apa? Tapi yang itu bagus. Klinis, Yang ini bagus. kemudian juga review Ini FDA dan bagus. seterusnya. Nah, Bentar ya, Oke. Nah, kemudian yang terusnya adalah sampai dengan FDA review dan juga setelah itu dipasarkan di kalangan pasien. Jadi karena prosesnya itu sangat panjang, maka memang ini berimplikasi kepada biaya yang ada. Jadi ditambah lagi kalau kita lihat di sini proses pengembangan obat itu secara waktu itu bisa berkisar antara 8 sampai 12 tahun. Jadi 8 sampai 12 tahun itu mengalami proses yang sangat rumit, sangat panjang. Saya tidak akan bahas di sini. Tapi pada intinya adalah untuk menemukan suatu obat itu prosesnya tidak sederhana. Nah, jadi ini sebagai gambaran untuk ya sahabat sekalian yang bergabung di sini yang kebetulan mungkin bukan berlatar belakang farmasi ya gitu atau bidang-bidang terkait untuk ada bayangan tentang bagaimana proses pengembangan suatu obat. Oleh karenanya di dalam dunia farmasi sebetulnya yang dicari itu adalah kenapa suatu obat itu bisa menyembuhkan suatu penyakit. Jadi kalau kita ingat contohnya di era COVID kemarin waktu pandemi, mungkin kita sering mendengar ada yang disebut dengan uji klinis ya, uji klinis. Sahabat sekalian saya kira cukup familiar mendengar kata uji klinis. Nah, uji klinis di sini maksudnya adalah suatu pengujian untuk memastikan bahwa obat yang dianggap sebagai sesuatu yang berkhasiat tadi itu memang terbukti bisa menyembuhkan.
pasien. Nah, biasanya ini dilakukan penelitian melibatkan ribuan bahkan puluhan ribu dari pasien ya untuk memastikan hal tersebut itu memang betul terjadi atau terbukti lah begitu. Maaf, saya tadi kelewat. Oke, jadi saya kembali ke sini. Jadi kalau tadi di awal saya sudah menyinggung mengenai obat sebagai benda, dan itu disebutnya dalam bahasa Arab itu adalah dawaun atau adawa. Maka di dunia farmasi sendiri sebetulnya selalu diteliti kenapa obat itu bisa menyembuhkan. Jadi apa yang ada di dalam obat itu yang berkhasiat untuk menyembuhkan. Nah, ini adalah pengertian obat sebagai penyembuh ya. Jadi sebagai penyembuh, bukan sebagai bendanya, tetapi ada sesuatu yang bekerja di dalam obat tersebut untuk bisa menyembuhkan seseorang yang menderita sakit. Nah, dalam istilah farmasi itu disebutnya dengan zat aktif, dan zat aktif itu biasanya adalah senyawa kimia seperti contoh di sini ya. Jadi contoh di sini, contohnya saya ambil obat yang mungkin sangat dikenal lah oleh kita semua ya, oleh sahabat sekalian, yang disebut dengan paracetamol. Jadi seperti ya kita kalau boleh sebut merek ya, misalkan Panadol gitu ya, kemudian obat-obatan yang lain itu isinya adalah paracetamol, sahabat ya. Paracetamol itu rumus kimianya seperti ini. Nah, kalau bahasa kimianya itu agak panjang, disebutnya normal asetil para aminofenol. Nah, karena itu panjang, maka di dalam bidang farmasi ada istilah yang disebut dengan nama generik. Nama generik itu adalah nama kependekan dari nama kimia yang ditetapkan oleh badan tertentu di farmasi atau di WHO. Nah, itu disebut dengan nama generik. Jadi nama generik itu contohnya paracetamol. Nama kimianya normal asetil para aminofenol. Nah, inilah yang menyembuhkan sakit ya. Penyembuh dari sakit itu adalah zat aktif. Kalau kita nanti meneliti di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran, ternyata istilah dawaun itu tidak ditemukan, sahabat. Jadi nanti kalau kita explore di Al-Quran, istilah dawaun ini itu tidak ada ternyata di dalam Al-Quran. Di Al-Quran yang ada istilah obat itu adalah yang disebut dengan maaf, yang disebut dengan sifaun atau asyifa ya. Jadi ini istilah yang sering kita dengar juga ya, sifaun atau asyifa. Nah, inilah istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an sebagai obat. Jadi sifaun itu kalau diterjemahkan secara mudah gitu adalah sebagai penyembuh. Jadi obat sebagai penyembuh atau obat yang menyembuhkan. Jadi antara dawa dengan sifaun itu ada perbedaan tingkatan ya. Kalau dawa itu adalah kata benda sebagai produk, sebagai sesuatu yang mati lah begitu. Sedangkan sifaun ini adalah sebagai sesuatu yang bekerja. Dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa sebutnya healing, cure, treatment, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mencoba untuk mengkaitkan, jadi dakwah ini adalah syariatnya lah gitu ya. Syariatnya itu adalah kita mengkonsumsi obat, tetapi yang menyembuhkan itu ya ketentuan Allahnya. Ketentuan Allah itu ya kita kenal sebagai sunatullahnya. Sunatullahnya ada hukum yang Allah tetapkan. Kalau kita meminum obat, maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Gitu. Jadi sifaun itu adalah sesuatu yang menyembuhkan. Nah, ini kira-kira sebagai latar belakang. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam tinjauan obat di dalam Al-Quran, ternyata ada hal-hal yang menarik yang kita juga bisa peroleh dari berbagai macam sumber yang kebetulan saya waktu itu dapatkan di sumber-sumber di berbagai tempat ya.
yaitu tentang apa yang disebutkan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina berkata seperti ini. Beliau mengatakan, bila mana aku bingung, maka aku akan pergi sholat. Jadi di situ dikatakan bahkan di beberapa museum dan sebagainya itu ada sejarah-sejarah Ibnu Sina yang yang dikumpulkan, dan di situ salah satunya mengatakan Ibnu Sina tuh ketika bingung beliau pergi untuk sholat, yaitu menghadap Maha Pencipta sampai dibukakannya kesulitan dan dimudahkannya kesukaran. Jadi beliau ini seperti kalau kita pernah dengar cerita Thomas Alva Edison ya, ketika meneliti mencari bola lampu itu kan melakukan penelitian sampai ribuan kali. Nah, Ibnu Sina ini juga ketika beliau mencari obat dan mengumpulkan obat dan sebagainya itu kadang-kadang itu mentok lah begitu, kadang-kadang mengalami kebuntuan. Nah, ketika beliau mengalami kebuntuan itu, beliau akhirnya melakukan sholat. Nah, ternyata setelah melakukan sholat, beliau dibukakan kemudahan, dibukakan petunjuk untuk menemukan obat yang dibutuhkan untuk apa yang dicari. Nah, yang penting juga beliau katakan yang di bawah ini, kepanikan adalah separuh dari penyakit dan ketenangan adalah separuh dari obat. Kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Nah, ini adalah kata-kata Ibnu Sina yang ternyata, sahabat sekalian, ini menjadi satu topik yang sekarang banyak diteliti di era modern, termasuk di dunia kedokteran dan farmasi. Jadi ketenangan ini merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap proses pengobatan atau proses penyembuhan. Dan kalau saya juga boleh sharing di sini ya, di dalam bidang kedokteran dan farmasi sekarang ada istilah apa itu namanya, tinjauan dari sisi kuantum. Kalau sahabat sekalian mungkin ada yang juga tertarik dengan itu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan mungkin kita bisa bahas juga dalam forum SSK yang mendatang. Jadi kuantum itu pengertiannya adalah sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak pernah dianggap itu terpisah dari hal yang mengatur kehidupan atau dunia ini. Nah, saya singgung salah satunya yang disebut oleh Ibnu Sina tadi mengenai hikmah dari sholat bagi kesehatan. Ini sekarang juga banyak diteliti, baik itu di bidang kedokteran maupun bidang farmasi. Ternyata gerakan-gerakan sholat itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Seperti pada saat kita sujud itu meringankan nyeri di tulang belakang, kemudian juga menghilangkan kepala pusing, termasuk juga vertigo dan sebagainya. Kemudian tentu membuat jiwa lebih damai, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, menyehatkan mental dan juga melancarkan pencernaan. Nah, ini sesuatu yang sekarang tuh semakin banyak diteliti tentang hikmah dari gerakan sholat bagi kesehatan. Tetapi tidak sampai di situ, sebenarnya sekarang penelitiannya itu sudah lebih jauh. Ada yang disebut dengan penelitian yang saya juga dapatkan. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan secara sekilas ya, mungkin secara diagram agak rumit. Tapi di sini ada yang sekarang mungkin kita pernah dengar pendekatan holistik ya di dalam bidang kesehatan. Nah, pendekatan holistik di dalam bidang kesehatan itu pada intinya adalah berusaha untuk mencari kenapa kesehatan itu bisa terjadi. Nah, kesehatan itu seringkali kita mengistilahkannya adalah dari aspek fisik ya. Jadi fisik itu adalah tubuh dan badan kita. Tubuh dan badan kita itu sebenarnya tingkat kesehatannya, kondisi kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi spiritual kita. Jadi kita sering mendengar istilah mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ternyata di dalam era sekarang itu
justru terbalik gitu. Jadi yang dianggap hal yang berpengaruh terhadap fisik itu ditentukan oleh bagaimana kondisi kejiwaan maupun kondisi spiritual kita. Jadi seseorang yang kondisinya tenang, kondisinya itu dia bisa damai dan sebagainya, maka insya Allah fisiknya itu juga akan sehat. Jadi bukan kebalikannya, fisik ya walaupun ada pengaruh ya, fisik itu mempengaruhi kejiwaan, tetapi justru jiwa ini yang berpengaruh terhadap fisik sebenarnya. Jadi fisik ini yang paling bawah itu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan. Nah, bagaimana kondisi kejiwaan itu bisa tercapai, bisa tenang? Nah, sekarang di dalam ilmu kedokteran maupun ilmu kesehatan yang holistik itu ternyata dicapai oleh kesadaran tentang adanya yang maha atas segala sesuatu. Jadi dalam istilah holistik itu atau istilah yang kita sering dengar studi universal, ada yang disebut dengan kecerdasan ilahiyah, ya, kecerdasan ilahiyah itu disebutnya dalam bahasa Inggris adalah divine intelligence. Kemudian ada kecerdasan spiritual, itu spiritual intelligence. Yang terakhir adalah kecerdasan kecerdasan fisik, kecerdasan otak. Nah, saya ambil contoh begini ya, sahabat sekalian. Kenapa ada orang yang bisa menghafal teks atau apapun gitu ya, buku, bahkan ya kalau hafiz Quran itu kita sudah sering dengar 30 juz dengan mudah ya. Nah, sedangkan ada orang yang mungkin tingkatannya profesor ya, mohon maaf nih sebagai contoh saja, doktor dan sebagainya. Tapi beliau itu sulit untuk menghafal teks atau menghafal Al-Quran 30 juz tadi. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ternyata kalau diteliti dari pendekatan mereka-mereka yang memiliki memori yang sebegitu kuat dan sebagainya, sebenarnya memori yang digunakan itu adalah memori bawah sadar yang disebut dengan spiritual intelligence. Nah, spiritual intelligence ini kalau dalam istilah komputer itu seperti hard disk-nya. Jadi dia akan merekam memori itu secara permanen. Nah, sedangkan kalau memori fisik itu sebetulnya RAM-nya gitu ya, memori yang temporerinya. Itu kira-kira. Nah, apa kaitannya ini dengan pengobatan? Saya nanti akan coba untuk menjelaskan pada saat kita meneliti ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pengobatan. Jadi ini sebagai pengantar saja bahwa di dalam dunia modern sekalipun sekarang, itu ternyata semakin diyakini bahwa kesembuhan pasien itu tidak bisa lepas dari aspek spiritual dan juga aspek yang lebih tinggi. Nah, saya punya pengalaman dengan beberapa sahabat sekalian, nggak tahu mungkin ada yang bergabung di sini atau tidak. Ketika kami itu melakukan semacam KKN ya, waktu di kuliah, itu namanya program farmasi pedesaan. Jadi kita ditempatkan di satu daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau. Dan pada saat itu kita sebagai mahasiswa farmasi itu hanya membawa obat-obatan sederhana ya, kayak vitamin dan obat-obat bebas seperti paracetamol, seperti vitamin C dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh membawa obat-obatan yang harus diresepkan oleh dokter. Nah, singkat cerita, ketika itu kita menemukan ada warga yang sakit berat, ya sudah ada yang sakitnya itu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu sudah kontrol bolak-balik ke rumah sakit dan puskesmas dan tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, kemudian singkat cerita, kita diperkenalkan oleh Pak Lurah, kemudian Pak Lurah mengatakan ini ada mahasiswa di farmasi yang bergerak di bidang obat-obatan dan seterusnya. Nah, itu keluarga pasien tadi mengatakan ini ada orang tua kami sudah 3 bulan tidak bisa kemana-mana dan sakit parah, sudah ke dokter dan sebagainya. Jadi tolong diberi obat. Nah, kita sebagai mahasiswa farmasi yang masih sangat terbatas ilmunya, tidak punya ilmu yang lain kecuali ilmu-ilmu sederhana. Jadi kita bilang,
Bu, ini kita hanya bawa beberapa obat sederhana yang bisa diberikan kepada Bapak. Coba diberikan sambil berdoa, ya Bismillah dan seterusnya supaya Allah memberikan kesembuhan. Nah itu apa istilahnya ya, qadarullahnya ya, buat Allahu a'lam. Beliau yang 3 bulan sudah terbaring tidak bisa apa-apa itu, setelah itu 3 hari kemudian itu bisa sembuh ya, sehat, kemudian bisa datang ke tempat di mana kami itu menginap gitu. Dan sampai ketika kita pulang, itu beliau mengantarkan kita sampai ke tepi tempat kita penyeberangan. Jadi saya ada fotonya di sini ya. Jadi ini bapak-bapak yang dikasih panah kuning ini sebelumnya 3 bulan terbaring tidak bisa apa-apa dan akhirnya ya atas izin Allah gitu ya itu bisa sembuh dan mengantarkan kita ke pinggir tempat penyeberangan. Ini daerah yang sangat terpencil di Purwakarta, jadi kita harus menggunakan perahu motor seperti ini kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai daratan satunya lagi ya. Ini semacam bukit yang dikelilingi oleh waduk Jatiluhur di situ. Nah ini sebagai contoh saja, ada hal-hal yang kita juga nggak bisa jelaskan ya kenapa itu terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi, sekarang penelitian mengenai hal ini bahkan salah satunya nih, salah satu komunitas yang saya ikuti yang namanya Mind Valley. Mind Valley ini komunitas yang dulu didirikan oleh mereka yang ada di apa tuh Silicon Valley di Amerika. Tetapi tertarik lebih kepada aspek aspek bagaimana potensi pikiran itu bisa dikelola. Nah, salah satu dari program yang ada di Manfal itu ada yang menarik juga, yaitu bagaimana fitness gitu ya. Kalau kita sering dengar kan fitness itu kita harus datang ke gym seminggu 3 kali, bahkan tiap hari untuk dapatkan tubuh yang bagus gitu. Nah, di situ ada satu program di mana bahkan kegiatannya itu hanya 10% dari kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke fitness gitu. Tapi hasilnya itu sama atau bahkan lebih baik daripada yang fitness. Nah, singkat cerita, kenapa itu bisa terjadi adalah dari pengolahan pikiran. Di pikiran yang diolah sedemikian rupa secara spiritual itu ternyata berpengaruh terhadap kondisi fisik dari seseorang. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan kita masuk ke poin yang terakhir yaitu mengenai bagaimana tinjauan ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan obat sebagai penyembuh segala penyakit. Jadi yang pertama adalah kalau kita melihat salah satunya di Quran surat 16, surat An-Nahl ayat 68. Nah, di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli. Jadi Allah mengilhamkan kepada lebah, anit takhidi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'risun. Jadi Allah mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Nah, di ayat berikutnya Allah melanjutkan firman-Nya, "Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dzulula yahruju min buyuniha syarabum mukhtaliful wa nuhu fihi shifaun linnas. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Jadi kemudian makanlah dari berbagai macam buah-buahan itu, kata Allah kepada lebah. Kemudian tempuhlah jalan Tuhanmu. Jadi Allah mengatakan kepada lebah, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan. Jadi Allah mengatakan di Quran surat An-Nahl ayat 69 ini, di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan. Jadi kata yang digunakan di sini adalah shifaun, bukan wada ya, tapi shifaun. Nah, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, jadi
Yang pertama adalah tentang madu. Madu ini kalau kita melihat juga di beberapa hadis, salah satunya ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai madu sebagai obat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Rasulullah mengatakan pada saat itu ada seseorang yang datang kepada beliau. Kemudian seseorang itu sahabat berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya saudaraku perutnya mulas ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah berkata, minumkan kepadanya madu. Nah, kemudian sahabat itu memberinya madu kepada si saudaranya itu. Kemudian orang itu datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah memberinya madu, tetapi perut saudara saya bertambah mulas. Nah, Rasulullah bersabda, pergilah dan minumkan lagi kepadanya madu. Jadi sudah dikatakan madunya diminumkan, membuat mulas, kata Rasulullah minumkan lagi gitu. Maka sahabat itu pergi lagi dan memberinya lagi saudaranya madu. Kemudian ternyata perutnya bertambah mulas gitu. Jadi kembali lagi beliau ke Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, perut saudaraku ini bertambah mulas lagi. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, Allah benar dan perut saudaramu berdusta. Maka pergilah dan beri lagi saudaramu itu madu. Jadi tetap Rasulullah mengatakan berikan lagi madu kepada saudaramu itu. Nah, akhirnya sahabat ini kembali pergi dan memberinya lagi madu dan alhamdulillah kemudian saudaranya itu pun sembuh. Jadi ini salah satu hadis yang mengulas mengenai madu. Hadis yang lain dari Al-Bukhari dan Muslim juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, obat itu ada 3 macam. Yang pertama mengeluarkan darah yang disebut dengan bekam. Yang kedua meminum madu. Dan yang ketiga membakar kulit dengan api. Ini maksudnya pada saat Rasulullah itu hidup, pada saat itu ada yang melakukan bekam, madu, dan juga membakar kulit dengan besi. Ini mungkin maksudnya adalah membunuh infeksi yang ada pada kulit ya. Namun aku melarang umatku untuk membakar kulit. Jadi yang ketiga ini oleh Rasulullah sesuatu yang dilarang. Nah, saya melihat ini memang diskusi yang menarik ya untuk kita ulas. Kemudian kalau kita melihat di dunia barat maupun di sumber-sumber yang lain, mengenai madu dulu misalkan. Nah, madu itu ternyata di zaman Yunani kuno sebelum Masehi, ya di zaman Aristoteles yang seperti kita juga sering dengar namanya, ternyata adalah orang yang pertama kali menekuni dan mempelajari madu atau lebah madu. Nah, banyak teorinya itu tidak masuk akal. Nah, saya kira karena ya pada saat itu ilmu itu masih sangat terbatas. Tapi dari sumber-sumber sejarah yang ada di prehistorik, ternyata penelitian mengenai madu itu sudah dilakukan sejak zaman sebelum Masehi di Aristoteles itu. Tapi kalau kita lihat di era sekarang, bahkan ini boleh dikatakan cukup baru ya ketika kemarin kita mengalami pandemi. Di clinical trial yang ada di United States National Library of Medicine, ini tahun 2020, jadi ketika kita di masa-masa pandemi yang saat itu terjadi ya, itu sudah dilakukan penelitian mengenai madu terhadap novel coronavirus atau untuk COVID. Jadi efficacy of natural honey treatment in patient with novel coronavirus. Ini nanti sahabat yang tertarik bisa melihat di tautan internetnya. Selain itu juga ada masih di sumber lain di National Library of Medicine. Itu dari National Center for Biotechnology Information dilakukan juga penelitian mengenai honey and health ya. Jadi madu dan kesehatan, a review of recent clinical research. Tetapi ternyata memang sampai dengan saat ini pengetahuan manusia mengenai madu ini masih sangat terbatas. Jadi kita mengenal madu ya seperti yang kita kenal selama ini ya. Tetapi kalau kita coba teliti di berbagai macam sumber, ya Masya Allah ya. Jadi ilmu kita tentang madu itu ternyata masih sangat terbatas. Sedangkan di Al-Quran, di hadis Allah sudah memerintahkan kita untuk
mempelajari tentang madu ini sebenarnya bagaimana. Jadi itu mungkin catatan pertama ya. Jadi obat di dalam Al-Quran dan juga di sebagian hadis itu salah satunya adalah menyebut madu ini sebagai obat yang menyembuhkan. Tapi apa dan bagaimana itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Nah, di dalam Al-Quran yang lain di surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'min." Jadi, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai pelajaran dari Tuhanmu, di mana ia atau Al-Quran ini adalah merupakan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi di sini Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai sesuatu yang menyembuhkan. Jadi tidak dikatakan obat ya, tidak dikatakan seperti tadi madu atau benda yang lain, tapi Al-Quran itu sendiri sebagai penyembuh. Nah, seperti kita ketahui, fungsi Al-Quran itu memang ada beberapa. Dan kalau kita lihat di tafsirnya, Quran surat Yunus ayat 57 itu mengatakan Al-Quran itu sebagai mau'idah, yaitu pelajaran dari Allah kepada umat manusia agar menjauhi perbuatan yang batil dan yang jahat. Yang kedua adalah sebagai syifa'un, sebagai penyembuh dari penyakit yang bersarang di dada manusia, termasuk kufur, munafik, dan sebagainya, serta semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia. Yang ketiga adalah sebagai hudan atau sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Dan yang keempat adalah sebagai rahmah, sebagai karunia Allah. Jadi di sini Al-Quran sebagai sesuatu yang menyembuhkan dan itu holistik ya, bukan hanya satu hal saja tetapi secara menyeluruh. Kalau kita melihat lagi di Quran, contohnya di surat Fussilat ayat 44, di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu wa a'jamiyan wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudan atau hudan wa shifaa'un walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'idi. Jadi, dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau dilihat rangkaian suratnya di situ adalah pertanyaan kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya karena ketika itu diturunkan kepada Rasulullah, di mana Rasulullah adalah orang Arab dan beliau menyampaikan dakwahnya pada saat itu adalah kepada mereka yang ada di Jazirah Arab. Gitu. Maka mengapa tidak dijelaskan ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab? Sedangkan Rasulullah sendiri adalah orang Arab. Maka katakanlah Al-Quran merupakan petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka itu ada sumbatan atau ada yang menutupi. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi Al-Quran merupakan sesuatu yang menyembuhkan sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya gitu ya. Dan di dalam hatinya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Tapi pada mereka yang tidak percaya, yang mereka tidak beriman, maka Al-Quran tidak ada artinya. Bahkan merupakan sesuatu kegelapan saja buat mereka. Nah itu kalau saya boleh terjemahkan secara mudahnya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun." Sekali lagi di sini katanya adalah syifaun wa rahmah lil mu'minin wala yazidud dhalimina illa khasara. Jadi kami turunkan Al-Qur'an menjadi sesuatu yang merupakan penawar dan rahmat bagi orang yang beriman.
Jadi syifaun di sini diterjemahkan juga sebagai penawar. Penawar apa? Kegelisahan dan sebagainya, dan rahmat bagi orang yang sekali lagi bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Gitu. Nah, bagaimana tinjauan Al-Qur'an ini sebagai penyembuh baik sakit fisik maupun sakit non fisik ya di sini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan atau terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri panggilannya. Itu meruqyah seorang kepala suku dari perkampungan Arab yang tersengat hewan berbisa. Jadi pada saat itu tersengat hewan berbisa, kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dan subhanallah orang itu langsung sembuh. Dan dia bisa berjalan seperti biasa kembali. Sehingga beliau itu memberikan para sahabat sebagai tanda syukur, tanda terima kasih itu 30 ekor kambing. Ya, itu yang pertama. Ada lagi seorang sahabat Rasulullah yang meruqyah seseorang yang gila. Bahkan telah dipasung oleh keluarganya dengan besi. Jadi karena khawatir dia ciptakan keonaran gitu ya, dia dipasung oleh besi. Kemudian kembali di sini dibacakan oleh sahabat itu surat Al-Fatihah dan Allahu Akbar, orang itu pun sehat, jadi waras gitu ya. Nah, ini keluarganya bahkan menghadiahi 100 ekor kambing. Nah, ini bisa dibaca dalam hadis sahih dalam riwayat Abu Dawud di kitab Al-Bahar Al-Muhit Al-Tajat ya, dan seterusnya. Kemudian Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sekuat apapun upayamu dalam mencari dokter-dokter yang handal atau tabib ya pada saat itu yang handal untuk mengobati permasalahan yang menyerang hatimu, maka tidak akan kamu temukan yang lebih hebat daripada Al-Qur'an. Jadi ini subhanallah, Al-Qur'an itu memang dari firman-Nya dan dari banyak sekali testimoni yang ada bahkan sejak zaman Rasulullah itu adalah sebagai penyembuh sakit fisik maupun non fisik. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan apa yang kita kenal selama ini ya? Kita meminum obat, apalagi obat-obat ini kita seperti ketahui sudah menjadi bagian dari hidup kita ya. Kita sakit panas, kita minum obat paracetamol. Kita mengalami infeksi, kita minum antibiotik. Kita hipertensi, minum obat penurun hipertensi. Kolesterol, diabetes, dan sebagainya. Itu sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini gimana kaitannya dengan Al-Quran? Sedangkan di Al-Quran dikatakan ayat-ayatnya tadi seperti tadi, tidak ada yang menyinggung tentang benda ya atau sesuatu itu kecuali tadi madu. Wallahu alam. Tapi kalau ada sahabat yang saya pernah berkonsultasi dengan Ustadz, tetapi kalau ada sahabat yang nanti mengetahui adanya ayat-ayat yang menyinggung selain dari itu, dari syifaun tadi, nanti mohon disampaikan. Tetapi di Quran disebutnya adalah syifaun, sesuatu yang menyembuhkan, dan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Yang saya ingin coba sampaikan di sini adalah kita sebagai seorang Muslim, kita yakin bahwa kita meminum obat itu hanya merupakan syariat. Kita hidup di era modern di mana sekarang kita mengenal bahwa pengobatan itu adalah dengan mengkonsumsi apa yang kita kenal sebagai obat, baik itu tablet, kapsul, sirup, dan sebagainya. Nah, tentu berbeda di zaman sebelum kita, di mana ilmu pengetahuan itu belum ada, dan pasti lingkungan juga berbeda, dan seterusnya. Jadi, tidak bisa kita bandingkan secara langsung seperti itu. Tetapi yang akan sama adalah bagaimana kita yakin apa sebetulnya yang menyembuhkan itu.
atau syifaun itu sebetulnya apa? Yaitu kalau kita kembali ke grafik yang tadi diulas di depan, kita sebagai seorang muslim seharusnya menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Penyembuh. Jadi obat yang kita konsumsi ya itu adalah syariatnya. Tetapi kesadaran dan keyakinan kita sebetulnya adalah bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Dan Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dan ikhtiar itu salah satunya dengan mengkonsumsi obat yang kita kenal sekarang. Nah, oleh karenanya pada saat kita mengkonsumsi obat, yang penting kita lakukan adalah kita yakin bahwa ini adalah syariat yang terbaik yang bisa kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita ketahui sampai saat ini. Tapi di dalam hati, di dalam jiwa kita, kita niatkan bahwa sebetulnya yang maha menyembuhkan adalah Allah. Jadi kembali seperti yang dikatakan Ibnu Sina tadi ya, bahwa ya Allah memberikan kepada beliau ilham atau apapun namanya sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Kira-kira mungkin kalau saya boleh sampaikan pendapat saya seperti itu. Nah, jadi saya kira itu sebagai pengantar sahabat sekalian, apa yang bisa saya sampaikan sedikit informasi maupun ilmu yang saya bisa kumpulkan sampai dengan saat ini. Tetapi sesuai dengan tujuan utama dari SSK ini, yaitu sharing session kita, artinya ada diskusi di antara kita. Saya persilahkan kalau sahabat sekalian yang ada di sini berkenan untuk menyampaikan tambahan atau informasi ataupun bahkan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan. Silakan untuk dibuka mic-nya dan kita diskusi sama-sama. Saya persilahkan sahabat sekalian sambil saya membaca apa ininya, apa chat-chatnya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, Kang Adit ya. Iya Pak. Aduh ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita baru belum lebaran. Iya, Gimana iya. Kang Adit? Silakan. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khair Pak Taufik, luar biasa hari ini memberikan membukakan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang buat diri saya itu ya menyambung puzzle-puzzle yang selama ini menjadi puzzle ya buat saya tentang dalam hal penyakit, kemudian Al-Quran sebagai syifa, kemudian juga obat-obatan gitu ya. Alhamdulillah Bapak memberikan suatu manfaat ilmu buat kami. Jadi mungkin yang saya teringat begini Pak, selama ini saya tuh berpikir, mungkin kita kan membaca berkali-kali seperti ada di surat Yunus, surat Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa ya Pak ya, berarti sebagai penyembuh. Tadinya awalnya saya berpikir berarti kalau sebagai penyembuh itu lebih kepada berarti banyak hal yang mesti harus kita pelajari dari Al-Quran mungkin ya, terus kita lihat isinya, dipelajari dalam detailnya, mungkin situ ada penyembuh gitu ya buat kita. Itu mungkin dalam satu sisi yang saya pahami. Tapi dari hari ini Bapak membukakan hal yang lain gitu ya buat saya. Tadi lihat menarik adalah pendapat dari Ibnu Sina ya, yang mengatakan kepanikan adalah sebagian dari apa tadi Pak? Kepanikan adalah sebagian dari penyakit. Ya. Kemudian ketenangan adalah sebagian setengah dari penyembuhan. Dan kesabaran adalah permulaan dari penyembuhan tersebut kan gitu ya. Nah ini saya coba menyambungkan hal ini dengan peran tadi sebagai asyifa gitu ya. Dan saya juga belakangan ini sering mendengar kajian-kajian yang mengatakan bahwasanya beberapa pengakuan dari dokter-dokter penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip unik-unik belakangan ini banyak terjadi karena lebih kepada secara dicari benang merahnya adalah karena penyakit hati gitu Pak Taufik. Iya. Penyebabnya adalah begitu. Jadi artinya kalaulah katanya dari tinjauan dari Ibnu Sina begitu dan Al-Quran itu, jadi sebenarnya kalau saya tangkap berarti Al-Quran itu bisa menenangkan kan Pak ya, Al-Quran itu bisa menenangkan hati sehingga penyakit hati yang itu bisa malah
menjadi tenang dan itu menjadi penyembuhan. Jelas itu Al-Quran. Itu yang saya pikirkan. Jadi mungkin bisa juga ya Pak Taufik ya, Iya, iya. memahami Al-Quran seperti itu, tapi dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah dan selanjutnya itu memberikan ketenangan sehingga bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin itu yang saya dapat dari hari ini Pak Taufik sharing, Masya Allah. Syukur Pak Taufik ya. Iya, Afwan, ini Kang Adit, sekali lagi kita di sini sama-sama mencoba belajar. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin juga masih sangat banyak keterbatasannya. Tapi memang Al-Quran itu ternyata Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kepada kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Ya. Nah, kalau saya boleh mengulas sedikit lagi apa yang Kang Adit sampaikan itu, slide-nya saya bisa kembalikan tidak. Di dalam ternyata di dalam penelitian modern sekarang di kedokteran modern sekarang ada istilahnya yang tadi itu bahwa termasuk di farmasi itu sekarang ada istilah psikofarmasi ya, psychopharmaceutical. Jadi ada sub ilmu bidang farmasi yang mempelajari psikologi atau aspek psikiatri dari farmasi. Karena ternyata kesembuhan itu datangnya dikarenakan oleh yang pertama adalah keyakinan. Nah, keyakinan akan apa? Nah, keyakinan kalau kita bisa miliki keyakinan akan adanya Sang Maha Penyembuh. Nah, termasuk di dalam hadis Rasulullah mengatakan, saya lupa hadisnya, tapi barangkali sahabat sekalian mungkin pernah dengar ya, bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Rasulullah pernah mengatakan begitu. Saya pernah tanyakan kepada beberapa sumber, termasuk kepada Ustadz dan sebagainya, bahwa itu pada akhirnya adalah kembali kepada keyakinan kita. Jadi pada saat kita mengkonsumsi obat, kemudian berikhtiar untuk mendapatkan pengobatan, kalau kita yakin, kita tenang bahwa ya kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan dengan ilmu yang sudah kita miliki saat ini. Selebihnya itu dipasrahkan kepada Allah yang Maha Penyembuh. Nah, insya Allah hal itulah yang sekarang banyak menarik peneliti bahwa ternyata kepasrahan itu adalah sesuatu yang sangat berperan di dalam proses penyembuhan, Kang Adi. Dan kepasrahan akan sesuatu yang Maha Penyembuh tadi itu yang insya Allah sangat-sangat berperan. Mungkin kira-kira seperti itu ya, Kang Adit. Jadi saya juga sama-sama nih sedang belajar mengenai hal ini. Syukran ininya komentarnya dan tambahannya. Assalamualaikum. Ya, barangkali ada sahabat yang lain yang mungkin ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Taufik. Alhamdulillah. Dengan siapa nih? Maaf nih saya belum lihat ini. Saya Supriya Lelana Pak. Masya Allah Pak D. Monggo Pak Pri. Itu Suaranya agak berbeda soalnya. Jadi agak berbeda. Saya suaranya Pak Sagitra tadi juga agak berbeda. Kayaknya agak pilek. Jadi perlu ditanyakan sudah minum madu atau belum. Iya Pak. Silakan Pak. Pak Taufik, satu hal mengenai Ashifa itu mengingatkan saya ada satu musola yang luar biasa di Gedung Aksa Tower. Namanya sama Pak. Oh iya Masya Allah. Iya Pak. Itu insya Allah menjadi penyembuh juga. Iya, buat yang hatinya gelisah gitu, insya Allah disembuhkan di musola Ashifa itu. Tapi satu hal yang kajian apapun namanya ya, kajian atau SLK atau apa ini, silaturahmi kita ini mengingatkan saya seorang guru besar psikiatri almarhum Pak. Iya Pak. Profesor Dadang Hawari. Oh iya Prof. Dadang. Mungkin itu juga akan beliau juga akan banyak mengkaitkan Al-Quran sebagai penyembuh, kemudian bahwa penyakit itu berasal dari jiwa, psikiatri itu juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang kita sebagai Muslim tentunya juga Al-Quran itu penyembuh pasti.
Kemudian satu hal yang saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga mungkin bermanfaat juga buat teman-teman yang lain juga, bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang ada sampai akhir zaman, Pak. Iya, iya. Jadi alangkah sayangnya kalau kita sebagai Muslim mensia-siakan dalam tanda kutip mukjizat satu-satunya yang ada di akhir zaman yang dianugerahkan kepada kita. Jadi semakin sering kita mentadaburi, kita membaca, itu tentunya yang pasti direct adalah penyakit jiwa, kegelisahan. Itu pasti mukjizat itu terbukti sangat luar biasa, Pak. Pada saat kita gelisah, begitu kita membuka mushaf, kita membaca, itu pasti akan seketika juga itu ketenangan akan datang. Iya, betul. Tidak bisa dipungkiri oleh siapapun itu. Iya, iya. Dan itu adalah satu bukti dari mukjizat ini bahwa Al-Quran itu adalah obat. Iya. Kemudian satu hal lagi tadi Pak Taufik membahas mengenai madu. Iya. Saya yakin nanti di SSK berikutnya akan bisa dibahas. Seingat saya ada 5 di dalam Al-Quran sama hadis itu obat atau medisin, dawaun mungkin ya. Yang selain madu ada habatus sauda, gitu sama-sama tahu, kita juga sering mengkonsumsinya. Kemudian betul. Zaitun, Pak. Iya. Zaitun itu, terus kemudian jahe. Iya. Jahe itu juga ada di surat apa ya, Al-Insan kalau nggak salah ya. Salsabila itu juga merupakan obat juga gitu ya. Ada di dalam hadis maupun Al-Quran. Mungkin nanti bisa diakses berikutnya, bisa dibahas juga. Iya. Terima kasih Pak, betul. Itu hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, ya kembali ke tadi ya, sampaikan bahwa ini mukjizat yang dianugerahkan kepada kita, dan mukjizat ini dipelihara. Allah menjanjikan akan memelihara Al-Quran sampai dengan akhir zaman. Itu memang luar biasa ya, kita harus syukuri kita mendapatkan itu. Betul. Itu mungkin nanti saya usulkan untuk Pak Taufik menggali lagi referensi atau pengalaman untuk membahas beberapa apa istilahnya Pak Taufik tadi, dawaun. Empat hal yang lain, ada zaitun, ada itu. Terus kemudian ada lagi kalau kita beberapa kali ke tanah suci itu air zam-zam. Oh iya. Itu hampir seluruh umat Islam di dunia ini meyakini bahwa itu juga obat. Iya. Dengan segala macam keajaibannya, yang airnya tidak pernah mati, yang di setiap saat itu diambil sekian ribu liter tanpa habis-habisnya, itu juga obat. Betul Pak. Itu beberapa poin yang saya usulkan untuk nanti mungkin bisa dibahas Pak Taufik berikutnya. Kemudian hal yang lain bahwa kita mungkin berdekatan dengan dunia farmasi, apakah itu keilmuan di dunia pendidikan ataupun di dalam pekerjaan dunia bisnis itu berkaitan dengan farmasi. Tapi berapa persen sih dunia farmasi itu mengcover seluruh segi kehidupan kita? Karena BPJS Kesehatan itu berapa coveragenya terhadap 270 juta penduduk Indonesia, dan berapa persen di cover obat-obatan. Karena alhamdulillah saya sedang mendapatkan kepercayaan untuk membuat feasibility study salah satu alat kesehatan dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Itu ternyata salah satu segi penyakit yang sedang kami buat feasibility study, yaitu 70% itu masih pengobatannya alternatif, Pak. Bukan medis. Oke. Saya sebut aja ini artroplastik. Jadi sendi hip and knee gitu. Iya, penggantian sendi sama itu ya Pak, panggul gitu ya Pak. Betul. Nah itu di Indonesia itu tahun 2023 itu datanya dokter bedah itu
3.900 sekian. Iya. Dokter bedah tulang itu hanya sekitar 1.300 sekian, belum 1.500. Dan kasus itu banyak sekali, Pak. Iya. Iya. Kasus itu banyak sekali dan hanya tertangani di fasilitas kesehatan yang ada dokter bedah tulangnya yang bisa melakukan itu. Sisanya kasus yang banyak itu tetap larinya kepada sangkal putung, Iya. terus Iya. guru singa, Iya. cimande. Nah, itu another fact yang mungkin bisa kita bahas nanti lain waktu, bahwa sebetulnya yang kita selama ini mungkin mengistilahkannya sebagai alternatif medicine itu masih sedemikian maraknya itu di Iya. di negara kita. Itu hal yang sangat spesifik gitu ya, atau Iya. pasti Betul. bedah tulang. Tapi yang sangat common dan probabilitasnya itu sangat tinggi di Indonesia, Iya. diabetes. Iya. Diabetes itu sampai saat ini kenapa Perkeni dan Sadia itu juga Iya. sangat berusaha untuk memberikan edukasi pada pasien diabetes, karena orang awam itu begitu didiagnosis dia diabetes, itu yang sering dilakukan adalah mencari pengobatan alternatif, tidak mau minum obat anti diabetes. Iya. 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 Betul. Betul. Karena mereka akan menolak, enggak, saya bukan diabetes, saya tidak diabetes. Dalam tanda kutip, mereka akan mencari second opinion, tapi mereka pasti second opinionnya non medis biasanya. Nah, ini masih banyak sekali di dalam masyarakat kita, terutama di mungkin bukan di kota besar kali ya. Itu yang kemudian terminal dari diabetes itu biasanya larinya kan mohon maaf, renal failure. Oh ya. Sama, Pak. Ya. Gagal ginjal itu, Pak. Betul. Begitu gagal ginjal, terdiagnosis gagal ginjal, kreatininnya tinggi, urinnya tinggi, Anda harus cuci darah. Mereka pasti akan lari ke second opinion untuk mencari alternatif medicine. Tidak mau cuci darah seminggu 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya yang mengindikasikan bahwa alternatif medicine itu masih sangat banyak dipakai. Itu satu hal. Kemudian hal lain yang well educated pun itu juga sekarang eranya mereka back to nature. Iya. Bagaimana mereka healing itu dengan natural medicine, vitamins, madu, bahkan bunga telang, teh serai, teh jahe, segala macam itu banyak dikaitkan dengan pengobatan atau healing gitu. Iya. Itu juga tren bahwa sebetulnya natural medicine itu dari yang belum mau ke pharmaceutical medicine atau modern medicine dalam tanda kutip modernnya, maupun yang postmodern, kalau kita mau mengistilahkan postmodern, orang yang sudah melewati itu gitu ya, kembali back to nature itu juga semarak sih sebetulnya. Iya. Iya. Saya yakin juga kenapa Batu Sauda itu kalau kita mengkaji kepada chain herbal shop yang semakin meningkat. Nabawi Herbal itu sudah tokonya di seluruh Indonesia sudah lebih dari hampir 30, Pak. Iya, iya. Dan itu dia sudah berkembang, bahkan membuka pabrik sekarang yang setara kualitas pabriknya itu setara pabrik farmasi. Saya pernah beberapa kali datang ke pabriknya. Asbi Putra Indonesia nama pabriknya. Iya, iya. Itu juga mereka meningkatkan kualitas herbal. Jadi yang herbal selama ini itu tidak ada expired date-nya atau expired date-nya ngaco, sudah expired tetap aja dijual segala macam. Mereka ini mau mendisiplinkan itu menjadi benar-benar herbal is quality gitu. Iya. Itu juga satu tren yang
sangat bagus ya kita untuk Pak Taufik nanti bisa bahas berikutnya. Kalau perlu mungkin karena saya kenal dengan beliau gitu, kita bisa undang menjadi pembicara atau narasumber untuk SSK. Gitu. Ya, Pak. Dari sisi herba gitu, bagaimana pendapat dia, kenapa dia membuka pabrik dan kualitasnya sama dengan pharmaceutical manufacturing, gitu. Kemana arahnya juga cukup menarik juga kalau kita kaitannya dengan itu. Satu hal terakhir, mohon maaf saya agak lama ini ngomongnya. Satu hal terakhir, saya sangat prihatin gitu ya, karena kita hidup sekarang ini di era sosial media, kemudian yang beberapa tahun terakhir itu dengan teknologi AI. Iya. Saya sangat prihatin bahwa ini sangat banyak informasi misinformasi atau informasi yang menyesatkan di sosial media, apakah itu TikTok, Reels ataupun YouTube gitu ya. Iya. Ada beberapa nama yang kita sama-sama tahu disalahgunakan untuk beberapa pelaku bisnis gitu ya. Nama Dokter Terawan itu banyak sekali itu pakai untuk iklan yang menurut saya sih menyesatkan. Kalau kita lihat TikTok dan Reels itu mengenai hipertensi gitu, bahwa itu bisa disembuhkan dengan ini dan sebagainya. Bahkan terakhir itu Sri Mulyani itu juga dipakai. Dan saya melihatnya itu pasti AI. Nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Terawan juga nggak mungkin ngomong seperti itu. Pasti AI yang secara kalau kita tidak teliti melihatnya itu kelihatan bahwa benar itu gerak bibirnya dan suaranya pakai suara dia. Tapi itu AI pasti. Iya. Kemudian juga sebelumnya itu nama beberapa institusi, Badan POM, itu disebutkan blacklist atau membatalkan izin edarnya beberapa list produk yang beredar. Itu juga saya yakin itu persaingan bisnis dengan menggunakan hal-hal yang tidak benar. Kemudian beberapa nama chain hospital, ada nama Siloam atau nama rumah sakit yang lain yang mengeluarkan pengumuman bahwa ini obat tidak benar dan sebagainya, itu juga saya yakin itu informasi-informasi yang menyesatkan. Yang ini juga menjadi keprihatinan kita, dan saya harap SSK ini memberikan informasi yang untuk memberikan informasi yang menjernihkan hal-hal yang menyesatkan itu, Pak. Iya, Pak. Bahkan terakhir saya juga sharing ke Pak Taufik ya, ada nama dokter yang saya sebut namanya Agus Rahmadi yang memberikan informasi yang menurut saya sih itu juga menyesatkan, meskipun message yang disampaikan itu penting menurut saya, bahwa menyampaikan bahwa obat-obat kita itu banyak yang haram ya gitu. Tapi ada informasi-informasi yang menyesatkan di situ. Seperti Union Insulin itu disebutkan bahwa itu dibuatnya dari pankreas mayat manusia yang dan sebagainya gitulah. Tapi itu nggak benar, Union Insulin nggak dibuat seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu menurut saya SSK dengan Pak Taufik Sudi Utomo alias Pak Andrew ini bisa memberikan pencerahan, dan nanti saya yakin narasumber-narasumber yang lain, Pak Sagitra juga bisa sharing nantinya, dan ini akan bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat ini. Amin. Mohon maaf saya agak panjang ngomongnya. Tidak apa-apa Pak. Ini Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sharingnya. Jazakallah khairan katsira. Jadi memang yang disampaikan Bapak tadi mungkin jadi kita sesuatu yang bisa eksplor bersama ya Pak. Terima kasih tadi menyampaikan ada hal-hal yang lain juga diulas di dalam Al-Quran selain madu. Nanti coba kita eksplor bersama-sama, dan kalau di kesempatan SSK berikutnya ada sahabat yang berkenan untuk mengulasnya, ya kita sangat senang ya Pak Bria nanti untuk bahas itu lebih lanjut. Intinya saya kira memang pengetahuan kita untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu masih sangat minim. Jadi contohnya madu itu saja gitu, kalau saya lihatnya penelitian-penelitian mengenai madu itu ternyata masih sangat terbatas, padahal di dalam Al-Quran hal itu diulas. Nah, ini mungkin menjadi menjadi pengingat lah buat
kita semua di era yang dianggap sudah modern ini ternyata ilmunya masih sangat sedikit ya. Apalagi tadi Pak Pri mengatakan alternatif medicine itu sebagai sesuatu yang masih banyak dicari oleh orang. Tapi saya kira itu memang menarik Pak Pri kalau kita pelajari di sumber-sumber yang ada, baik itu salah satunya kan kita tahu di Kesultanan Ottoman ya atau Utsmaniyah, itu ternyata dahulu semua hal itu dicatat dengan rapi ya Pak. Jadi kalau kita katakan sekarang di sini pengobatan alternatif, kalau zaman dulu sesuatu itu jelas sekali seperti yang Ibnu Sina lakukan juga catatan-catatannya itu sangat-sangat lengkap. Nah mungkin salah satu yang membedakan zaman dahulu, walaupun mungkin dianggapnya sebagai alternatif, tapi mungkin adalah sesuatu yang sangat saintifik pada saat itu. Nah ini yang barangkali kita nanti bisa eksplor bersama-sama. Nah, terima kasih juga untuk tadi sharingnya mengenai apa yang info-info menyesatkan yang ada di sosial media saat ini. Terima kasih Pak Pri. Tadi saya lihat tuh ada Bu Murniati ya dari Stikes ini yang raise hand tadi. Mohon maaf tadi saya lihat Ibu atau Bapak tadi yang raise hand. Izin Kang Taufik. Ayo mangga, silakan Bu kepentingan. Uni, Bu Dokter. Aduh nih, sudah lama sekali tidak ketemu. Off kamera ya. Silakan Bu. Ya, sambil menunggu Ibu Murni, itu tim dosen saya, alhamdulillah hari ini banyak teman-teman dosen yang ikut join gitu ya, alhamdulillah ini, masya Allah banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa continue kami ngikut untuk sharing terus ilmu dan bisa diaplikasikan di ruang lingkup yang kami kerjakan. Iya, Bu. Nanti gantian bisa dari Bu Uni dan teman-teman nih bisa menyampaikan juga. Izin sharing Kang Taufik, tapi ini mungkin nggak ke nggak spesifik ke arah kefarmasian. Mungkin kalau yang kefarmasian ada teman-teman lain yang lebih capable. Kebetulan ini saya ingin sharing terkait dengan hikmah yang besar sekali terkandung dalam Al-Quran. Saya waktu penelitian S3 saya, kebetulan waktu itu saya di social development ngambilnya. Social development dan mengembangkan tentang dimensi sosial nursing, profesi nursing dalam in managing HIV cases. Jadi bagaimana seorang perawat manakala dia dihadapkan dengan pasien-pasien HIV. Ya, waktu itu karena kebetulan advisor saya itu adalah suster, seorang suster, karena waktu itu ngambil di Filipina, suster, dan memang saya seperti tertantang, beliau menantang, memberi challenge untuk mengeksplorasi kitabmu katanya gitu ya. Jadi kalau setiap diskusi dia selalu menyampaikan ayat-ayat di dalam Bible, dan saya selalu ingin menyampaikan bahwa itu juga ada di Quran saya gitu ya. Akhirnya terus berlanjut dari diskusi awal sampai akhirnya ditantang pada saat disertasi itu saya harus memasukkan sebuah teori yang itu dikeluarkan dari Quran ya. Untuk bisa jadi dasar model yang saya kasih, yang saya berikan. Nah, pada waktu itu saya jadi banyak diskusi sama teman-teman, ada Dr. Ahmad Husaimi di Al Ihsan. Akhirnya pada waktu itu saya menyampaikan tentang teori at-tawazun, Kang Taufik. At-tawazun itu teori keseimbangan. Saya mungkin Kang Taufik lebih hafal surat-suratnya, saya udah lama nggak buka lagi. Tapi intinya dalam teori keseimbangan itu di Al-Quran ditetapkan bahwa kita itu
diciptakan oleh Allah itu harus seimbang antara lahir dan batin. Bagaimana di lahir kita harus menyeimbangkan kekuatannya dengan makanan yang halal, dengan aktivitas fisik dengan yang tadi disampaikan, dengan sholat yang baik dan yang segalanya. Nah, di lahir itu juga kita bagaimana kita terus bertakwa, meningkatkan ketakwaan, beribadah dan yang lain, dan itu harus selalu posisi seimbang. Nah, pada saat saya mengaplikasikan kepada orang dengan ODA ya, orang dengan HIV cases, mereka itu kan sampai sekarang belum ada obatnya. Tetapi hidup itu kan adalah milik Allah. Kapan waktunya dia meninggal kan juga kita itu hanya haknya Allah. Jadi bisa jadi orang dengan penyakit HIV itu umurnya panjang, dan bagaimana dia harus mengisi umurnya itu dengan dia tetap harus minimal tidak terkena penyakit-penyakit opportunistiknya gitu ya. Dia bisa tetap survive untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya di tengah masyarakat yang memang kurang mensupport ya sampai saat ini untuk ODA ini. Nah, itu yang yang saya kembangkan waktu itu di Sukabumi. Bagaimana ya kalau orang dengan HIV cases itu kan berarti lagi timbangan untuk fisiknya lagi rendah, mungkin miring. Berarti yang lahirnya, yang batinnya itu timbangannya harus lebih berat gitu. Lebih banyak. Iya, lebih banyak. Itu yang kita sampaikan dan kita lakukan penelitiannya ya, istilahnya kalau yang ini mah hanya wajib aja wayahna, kalau yang HIV itu tambah sunat, tambah apa, supaya itu konsepnya menyeimbangkan sambil kita nggak tahu kan umurnya itu kapan ya, minimal itu. Dan alhamdulillah sih waktu itu yang bisa disampaikan, dan ya alhamdulillah itu juga menjadi sebuah yang bisa sangat kita banggakan, saya sendiri banggakan untuk bisa menyampaikan bahwa bahkan saya disuruh menyampaikan dan mencantumkan ayat-ayatnya dalam disertasi, dan itu betul-betul menjadi sebuah yang ada ya katanya di Quran kamu. Oh iya, Masya Allah, semuanya ada. Mungkin itu sedikit ini, dan saya teruskan kepada anak-anak, khususnya di anak-anak kami di perawat bidan, untuk pada saat ada kasus-kasus terminal ya itu kita coba jalankan atawazun itu, kita tambahkan lagi batinnya supaya bisa kita seimbangkan sehingga bisa tetap istiqomah menjalankan hidup sampai waktunya yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sharingnya Kang Taufik. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Hatur nuhun Bu Uni, sharingnya ini Masya Allah sangat inspiratif ya. Jadi pengalaman langsung, pengalaman nyata ketika sedang melakukan disertasi dan penelitian. Jadi saya rasa ini sangat-sangat inspiratif buat kita semua ya. Menambah puzzle-nya dari diskusi kita ini tadi. Hatur nuhun nih Bu Uni. Jazakillah khairan kasiran. Jadi buat sahabat kalian ini, Bu Uni ini teman lama nih, teman SMP. Beliau Dr. Sri Wahyuni sebagai praktisi di ilmu keperawatan, ilmu kesehatan ya. Saya banyak mengikuti juga nih di dalam berbagai macam publikasi. Sekali lagi terima kasih Bu Uni atas sharingnya. Kalau Bu Murni belum kembali ya Bu Uni, tadi sempat raise hand. Sebentar, iya. Tadi saya juga lihat beliau raise hand. Iya. Atau tadi kayaknya kepental deh. Iya. Kepental. Oh iya, ya nggak apa-apa. Barangkali ada sahabat yang lain yang mau menambahkan atau memberikan pendapat. Masih kita sekarang 17.24 ya. Mungkin kita masih punya waktu lah insya Allah sebelum maghrib beberapa menit ke depan. Barangkali ada yang lain dari sahabat-sahabat yang hadir di sini. Nah, kalau sambil menunggu, kalau
dirasa kita mau coba untuk ya istilahnya sambil jalan lah, tidak perlu kita harus mentargetkan gitu ya. Ya saya ingin ada semacam ya komunikasi lah di antara kita. Nah, saya coba buat semacam komunitas grup SSK di WA Group. Tadi saya sampaikan di forum chat itu kalau nggak salah ini linknya ada di bagian paling atas kalau nggak salah. Ada linknya dan juga ada QR code-nya kalau mau di-scan. Nah, tujuannya adalah kalau kita nanti sudah ada di komunitas itu, barangkali kita bisa janjian kapan kita mau SSK lagi, kemudian ya siapa yang berkenan untuk sharing. Sekali lagi, saya ini terinspirasi dari ya obrolan-obrolan kita dengan beberapa teman, dan suatu ketika itu juga mengikuti sharingnya Pak Emil Salim ya pada saat itu, bahwa salah satu yang sangat menginspirasi beliau itu ada forum ya semacam inilah gitu ya. Tapi beliau mengatakannya itu Baitul Ilmi namanya. Jadi rumah pemikiran. Di obrol-obrolan saling tukar menukar pemikiran, sharing. Karena pada hakikatnya kan kita diberikan amanah oleh Allah itu, satu adalah waktu yang kita terima, kemudian ilmu yang diberikan kepada kita dengan apa yang kita pelajari selama ini, dan juga tentu harta ya. Tapi kalau sodakoh yang sering diulas itu kan sodakoh dalam bentuk harta. Tapi sebenarnya ilmu dan waktu kita ini juga banyak yang belum kita manfaatkan. Jadi barangkali salah satu tujuannya kita menggalang SSK ini adalah kaitannya dengan hal tersebut. Nah, kalau Bu Murni belum kembali ya, Bu Uni, ya barangkali nanti di kesempatan berikutnya. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada sore hari ini. Pada intinya segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan dan kesalahan yang ada adalah merupakan kealpaan dan kekurangan saya sebagai hamba Allah dalam hal ini. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa akhir majelis sama-sama, karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis Tirmizi bahwa barang siapa yang menghadiri suatu majelis yang di dalamnya terdapat banyak perkataan yang tidak berguna atau omong kosong dan seterusnya, kemudian dia membaca doa ini atau doa akhir majelis ini, maka keburukan yang dia lakukan di majelis tersebut akan diampuni. Kita memohon agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, dan kalaupun ada kesalahan, Allah ampuni segala kesalahan kita dan Allah berikan kepada kita petunjuk. Jadi mari sama-sama kita membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya rasa kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini kerekam, jadi saya coba rekam. Ya, insya Allah kerekam.